sebentar, mampir ke Masjid Agung Deli Serdang, masuk dia singgah ke dalam, menengok lampu ini berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Kalau laki-laki, kalau perempuan yang masuk dalam, berapa harganya ya? Balik dia ke rumah, di fotonya dimintanya lakinya mesti membelikan lampu macam ini. Umat darah tinggi lakinya meninggal langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang dari Serdang bangga. Kenapa? Semangat pemimpinnya membangun masjid. Presiden Insinyur Soekarno meninggal, apa yang mengalir sampai hari ini ke kuburnya, ke makamnya, pahala yang tak putus. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid apa yang dibangun Presiden Soekarno? Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Arsiteknya orang tak Islam yang mau menunjukkan bagaimana kebinekaan di Indonesia. Bukan tak ada arsitek yang orang Islam, banyak orang Islam arsitek tukang gambar. Sengaja dicarinya orang tak Islam. Supaya apa? Supaya orang tak Islam pun merasa memiliki masjid istiqlal. Begitu hebatnya pemimpin bangsa ini. Habis masa Insinyur Soekarno, datang masa Pak Harto, 32 tahun berkuasa, meninggal, habis, tapi tetap mengalir pahalanya. Apa masjid yang dia bangun? Masjid Muslim Pancasila. Setiap kabupaten kota dengan ikon atapnya macam Masjid Demak yang dibangun oleh Wali Songo. Lalu kemudian alhamdulillah Pak Bupati Wakil Bupati membangun Masjid Agung Deli Serdang, Masjid Sultan Tat Pasar Sah dari Kesultanan Delhi. Betul? Apa pula betul? Kesultanan Serdang. Saya sedang ngomong dasar anak muda dia gitu. Padahal kalau mereka mau buat nama mereka bisa aja. Masjid Agung Tambunan. Bisa atau tak bisa? Bisa. Masjid Agung Muhammad Ali Yusuf Siregar. Bisa atau tak bisa? Mereka kecilkan dirinya, mereka kesampingkan egonya, mereka pakai nama Sultan Serdang. Dari mana Ustaz tahu? Bukalah Google. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak muda ini yang ada di hadapan saya ini sebelum meninggal mereka sempat bangun masjid insyaallah. Ya Allah, di malam Ramadan yang penuh berkah, di masjid tempat paling suci bersama orang beriman, bukakan pintu rezeki anak-anak muda ini bangun masjid sebelum mati ya. Beribu masjid akan berdiri di atas muka bumi Allah, termotivasi mencari rezeki. Ini banyak sekarang anak muda kalau ditanya apa cita-cita kau? Ya saya mau mati gitu. Kalau ada orang model begini di Deli Serdang ini, ada sungai dekat sini ya? Ada. Tak tahu lah kalian cara melintas. Balik dari sini kalian tulakkan aja deh. Anak muda mesti berusaha, entrepreneur, tanam kelapa sawit, tanam karet. Alhamdulillah berkat motivasi dari Ustaz Somad, saya sekarang menjadi peternak Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak lele. Berapa ekor? 2 ekor. Gimana kau ternak lele 2 ekor mau membangkitkan ekonomi umat? Memang lelenya 2 ekor Pak Ustaz, tapi sebesar ikan paus. Bagus, kau buatkan dia daging kotak, masukkan ke kaleng, ekspor impor ke Jepang karena mereka suka makan ikan. Dipotong-potongnya, digulungnya pakai nasi, dipotong makan pakai kecap, namanya sushi. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama ini khusus, bukan ikan mentah sama nasi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, anak muda Deli Serdang mesti kaya raya supaya dia bangun masjid. Setuju?
Saya membawa jamaah dari Malaysia, satu bis. Kepada jamaah semua kita akan mengunjungi Istana Siak Sri Indrapura yang begitu indah dan megah. Saya bangga cerita tentang Indonesia kan. Begitu di tengah jalan, nampaklah di depan masjid orang mengulurkan tanduk. Orang Malaysia itu bertanya, ada ikan? Rasanya entah mau diutak kemana mukanya. Apa ini, ada ikan ini? Tangguh untuk menampung duit 2.000 yang dilemparkan supir truk. Negeri ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Apakah orang Deli Serdang mengutip duit 2.000 di pinggir jalan untuk membangun masjid ini? Ya. Tidak. Selagi ada kekuasaan, ada tanda tangan. Berapa banyak bupati-bupati Deli Serdang? Berapa banyak gubernur-gubernur Sumatera Utara? Berapa banyak pejabat-pejabat meninggal tak meninggalkan apa-apa? Maka tinggalkanlah masjid. Boleh jadi kau mati menghadap Allah, tapi masjid ini mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa usah tetap takbir musir setan? Karena ada orang yang udah mulai kekenyangan 4 mangkok itu masuk. Gimana kau dengar ceramah Ustaz Somad tadi? Tak aku tengok bayang-bayang kadang-kadang 3 nampaknya. Makanya kalau ada kawan setelah mengantuk takbir khotib Jumat naik ke atas mimbar. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kain kasar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah menengok mimbar paling besar. Besar kali mimbar. Allahu Akbar. Sebagian ulama melarang bertepuk tangan dalam masjid. Makanya kalau untuk menghindari khilaf, sebagian ada membolehkan kalau tujuannya tidak untuk mengejek. Karena dulu kalau Nabi Muhammad datang ke Masjidil Haram, diejek orang kafir musyrik itu dengan tepuk tangan. Namanya muka'aw wa tasdiyah. Itulah dalil sebagian ulama melarang tepuk tangan dalam masjid. Saya tak melarang. Cuman kalau mendengar sesuatu yang heboh, segera bertakbir. Nampak kawan mengantuk sebelah, Allahu Akbar. Nampak lagi mengantuk sebelah kiri, Allahu Akbar. Sesudah itu setan yang berdua ini pindah pula ke dia. Lalu dibalas orang kedua, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naiklah Nabi ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3, 1, 2, 3. Mimbar di Masjid Agung Deli Serdang tangganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau ada orang mengatakan asal tidak dibuat Nabi berarti bid'ah, sesat masuk neraka, berarti bid'ah lagi. Sesat masuk neraka. Itu makanya kaedah itu tidak bisa dipakai guys. Tidak bisa dipakai kaedah. Kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah, muka kau pun bid'ah. Ada muka kau di zaman Nabi. Bid'ah itu artinya tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis, tidak ada dalilnya dalam ijma', tidak ada dalilnya dalam qiyas, tidak ada fatwa ulama. Itu baru bid'ah. Jadi apalah dalilnya mimbar ini dibuat sampai 7? Supaya orang lebih tinggi, supaya orang lebih nampak. Itulah maka kami suruh tadi Ustaz naik ke atas. 7. Biar nampak kami. Saya tak mau berdiri di atas membelakangi ibu-ibu oci-oci ini. Lalu Ustaz kan membelakangi Pak Bupati, membelakangi Pak Dandim juga. Sesama laki-laki tak apa. Kami sudah saling memaklumi. Saya ini orangnya aja